Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Ya, alhamdulillah, kita lanjutkan hadis ke-23. Semoga anak-anak ustazah sudah dalam keadaan siap, ya, siap untuk melanjutkan materi hadis kita. Hadis ke-23. Al-hadits ats-tsalits wa 'ishrun. Naqra awwalan, isma'na jayyidan. An Abi Malikin. Kalau mau sambung boleh, kalau mau nyambung cara bacanya An Abi Malikinil Harits bin Asimil Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'an au tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Was-salatu nurun was-sadaqatu burhan was-sabru diya wal qur'anu hujjatun laka au 'alaik. Kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha. Rawahu Muslim. Dari Abu Malik Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu sebagian dari iman. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata, kesabaran adalah sinar, Al-Quran adalah hujjah yang membelamu atau hujjah yang akan menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya sendiri, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Ya, minggu lalu kita udah menjelaskan At-tuhur syatrul iman. Bersuci itu adalah sebahagian dari iman. Yang dimaksud bersuci di sini adalah at-tuhur, ya. Yang dimaksud bersuci di sini adalah perbuatan untuk bersuci. Perbuatan untuk bersuci yakni mensucikan diri dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mensucikan diri dari kesyirikan, ya, dari hal-hal yang membuat Allah marah, dari perkara yang Allah larang. Nah, itu. Mensucikan diri dari perkara-perkara yang Allah haramkan adalah sebagian dari iman. Walhamdulillah tamlaul mizan. Bacaan alhamdulillah, ya, ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dapat memenuhi timbangan. Sementara subhanallah dan alhamdulillah keduanya kedua ucapan tersebut akan memenuhi antara langit dan bumi. Salat itu adalah cahaya, ya, yang mana seperti penjelasan kita pada minggu lalu, cahaya yang sangat dibutuhkan oleh setiap muslim, baik cahaya di dunia maupun cahaya di akhirat. Apa itu cahaya di dunia? Ya, merupakan taufik, ya, atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal soleh. Dan cahaya taufik dan hidayah untuk seseorang agar terhindar dari perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan ada di hadis yang lainnya, as-shalatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu dapat mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, ini berkaitan
dengan sholat itu adalah cahaya. Cahaya yang dimaksud cahaya adalah merupakan hidayah taufik. Karena apa anak-anak ustazah? Kita itu tidak bisa melakukan amal soleh, tidak bisa melakukan amal baik, tidak bisa memelihara diri kita dari perbuatan yang Allah murkai kecuali mendapatkan hidayah dan taufik, petunjuk dari Allah untuk melakukan kebaikan tersebut. Kalau nggak ada petunjuk dari Allah nih, kita tidak akan bisa melakukan amal baik. Seperti itu juga kalau nggak ada hidayah, petunjuk dari Allah untuk meninggalkan maksiat, maka kita juga tidak bisa meninggalkan maksiat. Bisanya kita melakukan amal soleh, mampunya kita menahan diri kita dari perbuatan keji, itu merupakan taufik dari Allah, yakni nur. Nah, salah satu cahaya, salah satu cara agar kita mendapatkan cahaya tersebut yaitu dengan sholat. Maka di hadis ini dikatakan sholat itu merupakan cahaya. Nah, itu cahaya di dunia yang sangat menguntungkan pemiliknya, ya. Adapun cahaya di akhirat, ya, tidak kalah pentingnya. Seseorang sangat membutuhkan cahaya. Ketika kita menyeberangi sirat, ya, sebagaimana yang telah kalian ketahui, sirat itu tipis, tajam, ya, lebih tajam dari pedang dan banyak kait-kaitnya, licin. Nah, agar kita bisa sukses menempuh sirat nantinya di akhirat, kita membutuhkan cahaya. Dari mana kita mendapatkan cahaya tersebut? Ya dari sholat kita, dari sholat. Nah, begitu juga dengan yang minggu lalu, as-shadaqatu burhan. Sedekah itu merupakan bukti bahwa keimanan kita, bukti bahwa telah benarlah keimanan kita. Dan seperti yang minggu lalu saya sebutkan, ya, fitrah, ya, setiap manusia terlahir di muka bumi ini memiliki bibit bakhil, ya, bibit pelit, dan memiliki bibit mencintai harta dunia, mencintai keindahan dunia, mencintai harta. Nah, setiap manusia memiliki bibit pelit, ya, fitrahnya suka terhadap harta. Nah, ketika dia bersedekah, ya, maka dengan sedekah itulah bisa dibuktikan keimanan yang terdapat di dalam hatinya. Dia mampu menahan fitrahnya tersebut, dia mampu menghilangkan rasa bakhilnya, meskipun dia cinta terhadap harta yang telah dia usahakan dengan tangannya sendiri, dia kumpul harta tersebut. Tetapi tatkala Allah perintahkan untuk bersedekah, tatkala Allah perintahkan untuk berzakat, maka dia membuktikan. Saya yakin dengan hadis Nabi SAW bahwasanya sedekah itu tidak mengurangi harta, bahwasanya sedekah itu dapat meredam murka Allah, dan bahwasanya sedekah itu akan menambah harta tersebut. Nah, jadi sedekah adalah burhan, bukti nyata dari keimanan seseorang. Dan as-sabru diya, bersabar itu merupakan cahaya, ya, nur. Dia ketika seseorang ingin mensucikan diri, ya, ingin mengucapkan alhamdulillah, ingin bertasbih subhanallah sekaligus walhamdulillah, dan ingin mengerjakan sholat dan ingin bersedekah. Nah, perkara yang sangat dia butuhkan adalah bersabar. Kelima amal ini, ya, mensucikan diri dari perbuatan yang Allah murkai, bertasbih dan bertahmid, mengerjakan sholat, sedekah, itu tidak bisa kita lakukan kecuali dengan bersabar. Nah, jika Allah telah anugerahkan kepada kita sabar, sudah barang tentu kita mendapatkan diya, mendapatkan cahaya. Masya Allah. Dan Al-Quran hujjah laka, Al-Quran itu dapat menolongmu nanti di akhirat, ya, au alaika, dan juga bisa menuntutmu nanti di akhirat.
Al-Quran yang bagaimana yang bisa menjadi penolong kita, yakni Al-Quran yang kita baca dengan tartil ya, lalu kita pelajari apa-apa yang ada di dalam kandungan Al-Quran tersebut, hukum-hukumnya, apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah mau, bagaimana sih cara beriman yang benar, lalu kita amalkan. Nah, Al-Quran yang seperti inilah yang dapat menjadi syafaat bagi pembacanya. Lalu sebaliknya, Al-Quran yang kita baca, yang kita hafal, ya, bahkan kita pelajari, namun tidak kita amalkan, maka hujjah, maka Al-Quran seperti itulah yang akan menjadi penyeret kita ke dalam neraka. Al-Quran tersebutlah yang bisa menuntut kita di akhirat, wal'iyadu billah. Maka kullun nas, setiap manusia, setiap manusia, mereka semua berbuat seolah-olah mereka sedang menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya sendiri, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Iya, kita semua ini seolah-olah seperti tajir. Apa itu tajir? Pedagang. Allah katakan ya di dalam banyak ayat, ada manusia yang membeli dirinya dengan perbendaharaan dunia. Dia tukar keselamatan dirinya dengan kehidupan dunia. Akan tetapi juga ada manusia yang menjual dirinya dengan Allah, dengan surga Allah. Maka sejatinya kita hidup di dunia ini seperti berdagang. Ada yang membebaskan dirinya. Membebaskan dari apa yang dimaksud? Dari siksa Allah, dari neraka Allah. Dan ada juga yang menjerumuskan dirinya. Dari apa? Dari yang menjerumuskan dirinya ke dalam neraka Allah, ke dalam siksa Allah. Nah, hadis yang ke-23 ini yang mungkin menurut kalian lumayan panjang ya, kalau di layar ada 6 baris. Ustazah harapkan kalian telah mulai menghafalnya. Ini hadis yang ketiga. Ingat, jangan ditumpuk. Jangan nunggu ujian baru kalian hafal, maka akan menumpuk dan akan menyulitkan diri kalian sendiri. Maka masuklah kita ke kandungan hadis dari Malik Al-Haris tadi. Yang pertama, iman adalah perkataan dan perbuatan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ya, iman itu anak-anak ustazah seperti yang sudah sering kita ucapkan ya, kita ulang-ulang baik di hadis pertama, di hadis kedua ya. Sekali lagi di sini ditekankan bahwasanya iman itu tidak cukup hanya sekadar dalam lisan ya, tidak hanya sekedar melintas di lisan kita saja atau di dalam hati kita saja, tidak. Akan tetapi iman itu butuh pembuktian. Lewat apa buktinya? Lewat perkataan dan lewat perbuatan. Orang yang beriman tuh akan terlihat dari tutur katanya. Sopan, ya, santun, lemah lembut. Dia tidak mengucapkan perkara-perkara yang Allah haramkan. Bentuk keimanannya kepada Allah. Dia yakini bahwasanya dia ini selalu diawasi oleh tentaranya Allah, yakni para malaikat. Lisannya ini setiap kata-kata yang dikeluarkan oleh lisannya akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seseorang yang beriman dengan perkara-perkara yang gaib tersebut, ya kan? Seseorang yang beriman dengan perkara-perkara yang gaib tersebut tentang siksa neraka dan surga kan saat ini masih gaib ya. Kita belum bisa melihatnya. Malaikat adalah makhluk Allah yang gaib. Dosa dan pahala itu adalah gaib, tidak bisa kita lihat. Akan tetapi kita beriman tersebut. Nah, kita mengimani hal-hal gaib tersebut. Karena termasuk tanda-tanda orang yang beriman adalah mengimani perkara-perkara yang gaib.
Nah, seseorang yang beriman akan terlihat dari perkataannya, ya, akan terbukti melalui lisannya. Dalam keadaan sendiri dia pun tetap berkata sopan, lemah lembut, tak ada yang mengintainya, tak ada anak OSIS yang mengintainya, tak ada Ibu Nina yang mengintainya, Ustazah Rizka yang mengintainya, tak ada. Akan tetapi dia tetap bertutur kata lemah lembut. Dan begitu juga dengan perbuatannya, tak ada sekolah yang memantau perbuatannya saat ini, ya, tak ada orang tuanya yang menilai setiap perbuatannya, akan tetapi dia tetap melakukan perbuatan yang ma'ruf, tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, inilah anak-anak ustazah yang harus kita tanamkan dimanapun kita berada, kapanpun, di saat kalian di bangku sekolah, ya, atau nanti kalian sudah tamat, ya, enggak ada, tidak bisa kalian katakan saya menahan perbuatan-perbuatan keji ini, saya menahan perbuatan-perbuatan keji ini, saya meninggalkan perbuatan-perbuatan keji ini karena saya masih di Ulun Nuha. Untuk besok-besok, nah saya sekarang ini udah kelas 11 ini, bentar lagi saya mau tamat, yes, bebas, saya akan melakukan perbuatan apapun yang saya mau. Tidak sayang, itu tidak dibenarkan, itu adalah perbuatan yang salah. Allah perintahkan kita untuk takut kepada Allah, untuk takut dengan neraka Allah, untuk takut dengan siksa Allah, murka Allah dimanapun kita berada, di Ulun Nuha maupun tidak di Ulun Nuha. Apakah ada bedanya anak Ulun Nuha dengan anak yang bukan Ulun Nuha? Anak Ulun Nuha dikekang, yang bukan anak Ulun Nuha bebas. Apakah ada bedanya antara kalian? Tidak ada bedanya. Kedua-duanya sama, tentunya sama, akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, menghindari perbuatan keji wajib hukumnya untuk siapapun, murid Ulun Nuha ataupun bukan murid Ulun Nuha, ustazah Ulun Nuha maupun bukan ustazah Ulun Nuha, semua kita sama. Setiap mukallaf itu, ya, setiap mukallaf maka berlakulah padanya hukum syariat. Cuma anak-anak ustazah ada yang lalai, ada yang taat, ada yang toleh, ya, durhaka, ada yang taat. Nah, inilah yang membedakan kita. Tinggal kalian pilih, kalian tuh mau jadi manusia yang soleh, mau jadi manusia yang soleha, atau yang tolehah, yang durhaka. Nah, maka tetap kata Allah, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang ingin beriman, ya berimanlah, silahkan. Barang siapa yang ingin kafir, kafirlah, silahkan. Tetapi ingat, azab Allah itu pedih. Setiap segala perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban. Dan keimanan kita tadi, anak-anak ustazah, bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Wal'iyadzubillah. Masya Allah. Nah, jadi di hadis ke-23 tadi nih, nah, ada beberapa amalan yang dapat menambahkan keimanan kita. At-tuhur, ya, selalu ingin menjaga diri dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Masya Allah. Selalu ingin mensucikan diri dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Karena apa? Karena mensucikan diri merupakan sebahagian dari iman, pembuktian iman tersebut. Dan alhamdulillah, ya, senantiasa lisannya berzikir, lisannya selalu dibasahi dengan zikir-zikir. Terlebih lagi zikir yang disebutkan dalam hadis ini dapat memenuhi langit dan bumi, kebaikannya sepenuh langit dan bumi. Masya Allah. Dan sholat, ya, perbanyak sholat, karena kita sangat butuh cahaya di dunia dan akhirat. Adapun kandungan yang kedua, keutamaan bersuci dengan berwudu, mandi junub atau tayamum, ya. Bersuci yang disebutkan dalam hadis tersebut
at-tuhur di situ berlaku umum. Bisa bersuci yakni dengan makna mensucikan diri dari hadas kecil dan hadas besar, dan juga bisa bersuci dengan makna mensucikan diri dari perbuatan yang Allah larang. Nah, jadi kita melakukan bersuci dengan makna wudu, ya. Bersuci yakni berwudu itu juga merupakan sebahagian dari iman. Mandi junub dan bertayamum. Nah, yang ketiga, bersuci adalah sebagian dari iman. Lahnya kurang ini ya. Bersuci adalah sebahagian dari iman. Hadisnya ya, at-tuhuru syatrul iman. Ini yang sahih ya, yang beredar di kalangan masyarakat. Ada hadis yang beredar di kalangan masyarakat yang hadisnya itu dhaif ya. At-tuhuru syatrul iman. Nah, yang benar adalah yang kita pelajari ini, at-tuhuru syatrul iman. Ya, yang keempat, keutamaan berwudu adalah syarat sahnya sholat ya. Berwudu menjadi syarat sahnya sholat. Tanpa ada wudu maka sholat kita tidak ada. Sholat yang dilakukan tanpa wudu maka sholatnya dianggap tidak ada alias tidak sah. Jadi jangan coba-coba kalian wudunya sholatnya tanpa wudu. Sholat apa aja Ustazah? Sholat apa aja? Mau sunnah, mau wajib. Yang berikutnya, kandungan yang berikutnya, anjuran dengan memperbanyak zikir sesuai sunnah. Nah, hadis di atas tadi, hadis ke-23 tadi memberikan kepada kita anjuran untuk memperbanyak zikir. Tapi tentunya zikirnya yang sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Kita berzikir dengan zikir-zikir yang memang diajarkan oleh Nabi. Waktunya, tempatnya, lafaznya harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, iman kepada mizan adalah wajib, dan mizan itu punya 2 daun timbangan. Tamlaul mizan, ya kan? Ada lafaz hadisnya tadi, alhamdulillah tamlaul mizan. Ucapan alhamdulillah dapat memenuhi timbangan. Timbangan apa yang dimaksud? Mizan mana yang dimaksud? Mizan nanti di hari kiamat. Nah, jadi harus kita imani bahwasanya mizan itu ada ya. Bagaimana bentuk mizannya ini? Daun memiliki 2 daun timbangan ya. Nah, layaknya timbangan ya, yang memiliki dua daun timbangan. Nah, begitu juga lah yang harus kita imani. Tetapi kayak mana bentuknya? Apakah besar? Apakah terbuat dari besi? Apakah piringan daun timbangannya tuh kayak yang punya kita di dunia? Wallahu alam. Yang jelas nanti di akhirat amal ibadah kita akan ditimbang di dalam mizan. Nah, ini harus kita imani. Beriman kepada mizan hukumnya adalah wajib. Nah, yang ketujuh, keutamaan ucapan tasbih, tahmid, takbir dan tahlil. Tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, tahlil la ilaha illallah. Nah, apa keutamaannya? Kebaikannya tamla'u ma bainas sama'i wal ard, memenuhi langit dan bumi. Masya Allah, ucapan yang ringan di lisan ya, akan tetapi berat di timbangan. Nah, yang ke-8 dan 9 dan terus insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Baik anak-anak ustazah, semoga bermanfaat dan yuk mulai dihafal hadisnya. Jangan ditunggu-tunggu, jangan ditunda-tunda. Oke, ustazah tutup. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.